yang warna biru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kalian bisa berkumpul kembali, bersekolah kembali, dan bertemu ibu dalam mata pelajaran membiarkan tanaman secara vegetatif ya. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran pada hari ini, ibu minta tolong kepada ketua kelas Ivan ya untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ivan ya. Anak-anak, adakah hari ini yang tidak hadir? Teman kalian nak? Ada, Bu. Ada. Siapa nak? Siti Salia ya. Apa keterangan Siti Salia nak? Sakit apa Jin? Sakit. Oh sakit. Iya kemarin habis divaksin itu ya nak. Iya, Bu. Kemudian daya tubuhnya menurun. Siapa lagi nak? Rasanya ada satu lagi kita nggak ada ini. Lupa. Ini. Ya ini lupa. Ini lupa. Sakit juga nak? Ya, Bu. Ya, semoga teman kalian yang sakit tadi segera diberi kesehatan dan kesembuhan agar bisa bersama-sama kita kembali untuk bersekolah ya nak. Nah hari ini ibu ingin mengingatkan kembali. Kemarin kita belajar apa nak? Mata pelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Lupa semua apa ingat? Iya. Pelajaran apa nak? Iya benar sekali ya. Minggu kemarin kita belajar tentang stek daun. Mungkin ada yang mau lebih spesifik lagi nak. Ingat lagi apa? Belajar untuk angkat tangan dan berdiri. Ya, ada yang ingat? Ya, Emi. Pelajaran minggu kemarin pembiaman tanaman secara vegetatif kelihatan dengan stek daun dengan rangkuman manusia. Iya benar sekali ya. Jadi kemarin kita juga melakukan stek daun karena kita yang melakukan. Maka disebutlah dengan bantuan manusia. Tidak bisa alamiah dan bantuan dari kita. Adakah yang masih ingat lagi nak? Pelajaran kita minggu kemarin apa nak? Iya, silakan nak. Minggu kemarin itu kita belajar tentang bagaimana perkembangan vegetatif buatan dengan stek yang dibagi menjadi 3 cara, yaitu pertama stek batang, kedua stek daun, dan yang terakhir stek akar. Iya, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi materi minggu kemarin sudah banyak ibu sampaikan tentang stek batang, stek akar, dan stek daun. Tetapi yang kita praktekkan dalam minggu kemarin baru stek daun. Iya. Adakah yang masih mau menambahkan lagi nak? Mungkin ingat lagi apa materi minggu kemarin? Oh iya, ya. Kamu nak? Stek daun dengan memotong bagian daun tanaman, misalnya cocok bebek, lidah mertua, dan tanaman dolar. Yang kemarin kita sudah praktik. Kelebihan stek daun bisa dilakukan dengan cara yang mudah, tidak mengenal musim dan persis seperti induknya. Iya, benar ya. Jadi kita kemarin sudah praktek stek daun. Ada 3 daun itu tanaman lidah mertua, tanaman dolar, dan tanaman cocok bebek ya. Yang kita ambil dari pemotongan bagian daunnya saja. Oke. Untuk berikutnya ibu akan masuk ke dalam materi kita pada hari ini nanti ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang teknik stek batang dan stek akar yang merupakan lanjutan dari pelajaran minggu kemarin ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, apa kira-kira manfaat dari kita kok harus bisa melakukan teknik stek batang atau stek akar? Adakah yang tahu nak untuk kehidupan kita sehari-hari apa manfaatnya? Ayo. Iya, silakan Sabrial.
belajar cara menyetek yang benar. Iya, untuk belajar cara mensetek tanaman yang benar. Benar sekali. Adakah lagi nak yang mau mencoba berkomentar, argumentasi? Kira-kira apa itu stek batang dan stek daun, manfaatnya? Iya, Salia. Stek daun agar kita bisa menghasilkan tanaman yang usianya sama dengan ibunya sehingga tanaman itu bisa cepat berbuah seperti stroberi dan sebagainya. Oh iya, dia melihat ke depan, benar sekali ya. Jadi dengan stek kita mengetahui teknik stek batang dan stek akar, maka kita akan bisa melakukan yang pertama disampaikan Syafrial benar sekali teknik atau prosedur steknya dengan baik dan benar. Yang kedua, kita akan memperoleh suatu tanaman baru dengan usia tanaman yang sama dengan induk. Nah ini misalnya jambunya sudah berbuah, jadi kita tidak perlu waktu lama untuk menunggu jambu itu berbuah kembali. Sama stroberi juga demikian. Tetapi kalau dari biji kita membutuhkan waktu yang sangat lama dan sifatnya sama persis dengan induknya. Ya, pintar sekali. Terima kasih anak-anak semua, kita kasih aplaus yang sudah berani untuk menyampaikan pendapatnya ya. Ibu lanjutkan kembali, kita masuk ke dalam materi. Nah ini nak, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang ingin ibu capai. Nah, bisakah ibu dibantu untuk membacakannya nak? Kepada temannya, kepada Hananta ya. Nah Hananta ibu persilakan, coba. Kompetensi dasar 3.6.2 menentukan media tanam stek. Kemudian selanjutnya membedakan cara stek batang dan stek akar 3.6.1, dan yang terakhir 3.6.3 menganalisis pembiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan stek batang dan stek akar. Ya. Untuk indikator pencapaiannya adalah 4.6.1 melaksanakan praktek stek batang dan stek akar. Terima kasih Hananta. Jadi nanti kalian melihat indikator pencapaian, kalian nanti akan melakukan apa nak? Praktek apa nak? Praktek stek batang dan stek akar. Iya benar sekali. Kita akan melakukan praktek stek batang dan stek akar. Nah untuk selanjutnya, setelah kalian mempelajari ini, ibu harapkan kalian mampu nanti ya untuk bisa membedakan cara stek tadi ya, baik itu stek akar maupun stek batang. Nah untuk selanjutnya minta tolong ibu dibantu lagi bacakan tujuan pembelajaran. Intan. Tujuan serta didik mampu menentukan media tanam stek batang dan stek akar melalui aktivitas berdiskusi dengan tepat. Peserta didik mampu menguraikan pembiakan tanaman vegetatif buatan dengan stek batang dan akar setelah melakukan praktik stek batang atau stek akar dan aktivitas berdiskusi dengan tepat. Ya, terima kasih banyak kepada Intan ya. Nah, indikator tujuan sudah kita sampaikan ya. Jadi ibu ulang kembali mempersingkat lagi. Jadi harapan ibu setelah kita belajar hari ini, kalian bisa melakukan stek batang dan stek akar dengan benar. Keterampilannya untuk pemahaman materinya, kalian sudah harus memahami apa itu perbedaan stek batang dan stek akar. Selain itu juga media tanam steknya. Jelas anak? Jelas ya. Oke. Nah selanjutnya sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu ingatkan kembali. Di sini ibu akan mengambil penilaian kepada kalian. Itu ada 4. Yang pertama penilaian sikap, ya. Tolong yang rapi, sopan dan seterusnya itulah penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian diskusi, ya, seperti ini dan saat kalian mengisi LKPD, keaktifan kalian dalam berdiskusi. Yang ketiga adalah penilaian presentasi,
tes. Jelas anak? Jelas. Alhamdulillah. Nah, tolong yang aktif ya tetap semangat untuk belajar. Hauslah akan ilmu. Ya, benar sekali. Kita lanjutkan materi. Nah, di sini nampak ya, nak? Sudah terlihat ada 2 gambar. Perhatikan ya. Amati ya. Di sini ada gambar tanaman yang dengan media air ya. Dan ada gambar yang dengan media tanah. Tanah ini bukan tanah biasa ya, nak. Sudah tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dan lain sebagainya ya. Yang kita kemarin. Nah, pertanyaan ibu, nak, dari kedua gambar ini, nak, manakah yang paling cocok untuk media tanam tanaman hias? Setelah itu berikan alasannya. Kira-kira siapa yang mau mencoba? Ini amati dulu. Siapa yang mau mencoba mengungkapkan argumennya? Ibu persilahkan. Iya. Gambar A dan gambar B, media tanam stek dengan air khususnya untuk tanaman hias. Karena dengan media air lebih mudah caranya, diperoleh bibit yang sama dengan induknya, lebih steril dan bersih. Ya, benar ya, teman-teman kalian. Media air karena medianya lebih steril, bersih dan seterusnya. Oke, baik, benar sekali. Adakah yang lain lagi, nak? Ya. Dengan media air, keindahan tanaman lebih terlihat karena bagian tubuh tanaman, batang, akar, daun bisa terlihat jelas yang menambah nilai estetika tanaman itu. Iya, benar sekali. Teman kalian melihat dari segi keindahan. Ya, karena dengan media air ini beda sekali ya, nak. Di situ mungkin akarnya, batangnya terlihat, tapi di media tanah dia tidak terlihat. Jadi yang dia tonjolkan adalah segi keindahan dari tanaman itu. Benar, boleh. Ada lagi, nak? Oh ya, Umi. Orang tidak mau repot karena air sudah mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman seperti kalium, magnesium, nitrogen dan lain-lain yang bisa menumbuhkan tanaman. Iya, benar sekali ya. Terima kasih kepada Umi dan yang lainnya. Jadi iya, dengan media air, nah, di air itu sudah ada beberapa unsur hara yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh, sehingga media air itu sendiri juga cocok untuk media stek, terutama pada tanaman hias ya. Nah, kita lanjutkan materi kita ya. Step batang pada jamur. Perhatikan langkah kerja yang pertama. Kalian nanti siapkan media tanam yang terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar. Perbandingannya 1:1:1 ya. Ini kita pakai ukuran mangkok kecil nanti ya, nak. Yang kedua, masukkan media tanam yang sudah jadi ke dalam polybag. Yang ketiga, pilih cabang dengan diameter sebesar kurang lebih jari kelingking kita ya. Yang keempat, memakai gunting stek yang tajam atau pisau ya, kalau tidak ada ya. Yang berikutnya, kalian memotong stek miring dan dibuat sudut 45 sampai 50 derajat. Video sudah Ibu kirimkan linknya kemarin, nak? Sudah dilihat? Sudah. Berarti kalian sudah bisa melakukannya insya Allah ya. Ya, baik. Kalau demikian, berarti untuk stek batang kira-kira tidak ada permasalahan, nak? Dalam pelaksanaan ya? Iya. Ya, oke. Nah, berikutnya kita masuk ke teknik stek batang tanaman miana. Nah, untuk tanaman miana, ini tanya dulu. Ini masuk tanaman buah, tanaman hias, tanaman sayur, atau tanaman apa, nak? Hias ya. Tahu berarti ya, tanaman bunga itu masuknya ke tanaman hias ya. Nah, untuk tanaman miana, kalian media tanamnya nanti silakan kalian pilih dari media tanam yang ada di depan itu. Kira-kira yang sesuai seperti apa? Cara kerja atau langkah kerjanya juga sudah ada video yang Ibu kirimkan untuk kalian. Benar, anak-anak? Sudah diamati? Sudah. Ada yang masih bingung apa enggak? Enggak.
bibit baru ya, itu ada daun dan calon akar. Nanti tolong nanti yang ibu tunjuk ya untuk stek stroberi, tolong hati-hati dalam melakukan penyetekan, jangan salah. Tahapan stek akar stroberi sama dengan stek batang. Pada prinsipnya sama. Menyiapkan media tanam terlebih dahulu. Nah, nanti silakan kalian pilih kira-kira yang mana yang cocok ya. Habis itu pilih sulurnya yang sempurna, tidak cacat dan sudah terlihat calon akar ya. Yang ketiga, kalian memotong akar berdiameter kurang lebih 1 cm dengan panjang sulur kurang lebih 5 sampai 10 cm. Setelah itu kalian masukkanlah dia ke dalam lubang tanam ya. Nah, lubang tanamnya kurang lebih 5 cm, lalu ditimbun tanah kembali. Setelah itu pelan-pelan kalian padatkan ya, supaya akarnya tidak keluar. Nah, untuk selanjutnya kalian siram dan tempatkan di tempat yang teduh. Untuk yang stek akar kira-kira jelas atau belum nak dari paparan ibu dan kalian lihat video? Jelas? Oh jelas ya. Kalau sudah jelas nak, karena kita ada praktikum nak ya. Nah di sini kalian ada pertanyaan enggak nak dulu nak? Sebelum kita mulai pengisian LKPD. Kalau ada silakan dulu nak. Ayo, Intan, apa tadi? Mengapa setelah tanaman dipotong perlu dikasih gas perangsang tumbuh dari bawang merah? Oh iya, di video itu ada nanti ya, di video yang ibu YouTube itu memang ada memberikan zat perangsang tubuh berupa bawang merah. Rasanya ini pun sudah ibu jelaskan pada minggu kemarin ya nak. Ya, mungkin Intan lupa sedikit. Kita bantu Intan nak. Siapa yang bisa jawab nak? Bu. Nah ya, Usman. Bagaimana stek tumbuh lebih cepat? Untuk merangsang perakaran stek tumbuh cepat, benar. Adakah lagi yang mau membantu menjawab pertanyaan Intan nak? Ayah, silakan nak. Karena bawang merah termasuk zat perangsang tubuh alami dan ada kandungan hormon auksin perangsang pertumbuhan akar. Iya, benar sekali ya. Nah, kebetulan ada ini. Iya, dalam bawang merah ini ada kandungan hormon auksin. Nah, fungsinya hormon auksin dan sebagainya sudah dijelaskan, tapi kembali sedikit ya. Jadi untuk merangsang pertumbuhan akar pada tanaman, terutama stek ya. Nanti mungkin kalian ini kan ya, zat perangsang tubuh. Apakah nanti kalian pakai semua untuk semua stek atau tidak? Nah, nanti silakan kalian jelaskan sendiri ya nak ya. Jelas ya? Jelas. Oke. Apakah sudah jelas semua nak sebelum kita melakukan praktek? Jelas? Jelas. Ya sudah. Kalau memang jelas, alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya nak, silakan kalian berkumpul ke kelompok meja masing-masing nak. Ya, silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing, dibagikan LKPD. Ini tetap kelompok 1 ya, duduk di sini. Ini kelompok 2 dan yang paling belakang adalah kelompok 5. Ini kelompok 3. Sudah? Posisikan di kelompoknya. Ini LKPD, tolong diamati dulu. Bentar, amati LKPD-nya. Ya, LKPD silakan kalian. Untuk pengisian LKPD, kira-kira ada masalah apa enggak nak? Diamati sebentar aja nak. Kan ada pertanyaan, ada praktek dan seterusnya, ada? Jelas ya nak? Ya, kalau jelas, nah di depan perhatikan dulu. Tolong bukunya agak dirapikan dulu dan LKPD-nya nanti isinya setelah kalian melakukan praktek ya, biar nggak kotor ya. Nah, silakan diketepikan dulu LKPD dan seterusnya. Kalian bisa ambil nak untuk ini ya, biar nggak ikutan. Nah, jadi kocok aja ceritanya ya.
silakan mengambil ke depan coba. Tanaman liana yang ada di depan mana? Coba kamu ambil. Satu dulu ya. Oh ya nak, walaupun kita berkelompok tetap jaga jarak, maskernya jangan di ya, ya. Nah, silakan langsung kelompok 1 mengambil alat, bahan, media tanam yang mau kamu pakai. Ya, silakan ambil. Yang mana? Pilih dari 3 media itu. Ya. Dilanjutkan kelompok 3 terlebih dahulu. Kelompok 3 ibu tentukan aja tanamannya, medianya ambil sendiri. Kelompok 3 mengambil stroberi, silakan. Medianya yang mana? Berdua gak boleh, langsung. Ambil nak, yang mana? Stroberi tanamannya, medianya kamu pilih dari 2 media, kira-kira yang mana yang mau kamu pakai? Ya, udah. Nah, kelompok 2 jambu air ya, dan medianya kebetulan sisa 1. Silakan diambil bagian kelompoknya. Nah, di sini ada APD yang dipakai cuma kaos tangan ya nak, karena kita mau bersentuhan dengan tangan dan sebagainya. Jadi yang pakai kaos tangan nanti dia yang akan melakukan praktikum. Silakan kalian buka di LKPD, kamu baca di HP YouTube yang sudah ibu kasih kemarin. Coba kalian lakukan prosedur stek pada tanaman yang sudah ibu bagi. Kelompok 1 pada tanaman liana, kelompok 2 pada stek jambu air ya, kelompok 3 ada stroberi. Bisa langsung praktek seperti komposisi medianya seperti apa kemarin sudah kita belajar. Silahkan digunakan alatnya, bahannya kelompok 3 ya. Kalau ada kesulitan silakan sambil bertanya. Di fotonya ada yang mana? Contohnya ya. Kayak mana? Ya namanya kesulitannya. Waktunya agak lama ya nak, nggak usah buru-buru. Kurang lebih waktunya selama 20 menit atau 15 menit ya, sampai pengisian LKPD ya. Sampai 15 menit ya. Silakan.
Nah, setelah kalian praktik kalau yang sudah dirapikan, dibersihkan kembali nanti mejanya ya. Ya, ada yang sudah selesai kayaknya nih. Kelompok 2 sudah selesai nak? Ya, kalau kita minta tolong tanamannya biar tidak terganggu, tanaman juga jatuhnya bisa ditaruh di belakang sini nak ya. Silakan dilanjutkan mengisi LKPD nak ya. Dari yang sudah kalian praktekkan, kakak kerja seperti apa? Kenapa kalian milih media yang itu tadi? Tampilannya seperti apa? Oh, diisi. Oh, kelompok 1 juga sudah. Ya, ya. Silakan dilanjutkan untuk mengisi LKPD. Silakan menggunakan alat HP-nya ya untuk mencari sumber dari internet ya. Kalau ada kesulitan dalam pengisian LKPD selain ya dari buku modul. Ini modulnya bisa dipakai. Oh, sini ada modulnya. Ya, silakan dilanjutkan mengisi
Ya. Nah, tutup lagi pintunya. Ada WC-nya? Sama diskusi yang baik. Kurang lebih 5 menitan banget ya, 7 menit ya. Selesai ya nak. Jadi kita lanjutkan presentasi nak. Ya. Sudah, sabar dulu, dikoreksi kembali dulu ya. Dipersiapkan dirinya, siapa yang mau presentasi, siapa moderatornya, persiapkan dulu. Didiskusikan.
dilakukan terlebih dahulu. Kelompok 2 ada kesulitan enggak, Nak? Enggak ada. Oh, lebih. Nomor 2 udah selesai. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah selesai praktek stek batang dan stek akar ya. Kalian sudah selesai mengisi LKPD. Apakah sudah siap, Nak, untuk presentasi di depan kelas? Siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, karena sudah siap, presentasi dimulai dari kelompok 1 dulu ya, Nak. Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 1 dipersiapkan dirinya untuk presentasi ya. Yang lain tolong kembali ke tempatnya dulu, yang di belakang itu ada 3 orang, Nak, tolong duduk pindah dulu, Nak. Nggak boleh, Nak. Duduk di depan sini dulu saya. Ya, di depan, Nak. Ya, silakan. Ya, Ananta duduk di depan aja bisa. Ya, ini kelompok 1 ya. Ya, apakah kalian sudah siap semua, Nak, untuk mengikuti presentasi, Nak? Siap. Ya, kalau siap, tolong disimak baik-baik penyampaian presentasi dari kelompok 1 dan buatlah pertanyaan yang kalian belum mengerti ya. Karena yang kalian praktekkan tadi kan berbeda-beda. Kita tengok kelompok 1 medianya air ya. Ya. Silakan ke waktu dan tempat kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Siapa moderatornya, Nak? Oh, Ivan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Pak Fadli, dan sebelah kiri saya Siti Aisyah, Kita Indriani, dan Rocky Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada Aisyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami hari ini. Pada tahap media tanaman stek, biasanya sebagian besar orang untuk tanaman bunga banyak menggunakan media seperti air, karena bagi sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi
lagi dengan kedalaman 5 cm. Setelah itu tempatkan tanaman di dalam ruangan yang teduh, sirami tanaman dengan berkala untuk menjaga kelembapannya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan spek dalam tanaman. Tanaman Miana merupakan salah satu jenis tanaman hias yang sangat digemari. Dia memiliki perpaduan gradasi warna yang sangat cantik dan seperti kalian lihat, sehingga membuat orang ingin menanamnya dan memilikinya di rumah. Untuk kelebihannya, dari segi tanaman yang kami lakukan adalah cara itu sangat mudah karena tidak melalui tanah dengan menggunakan media tanah, tidak mengenal musim, banyak tanaman baru yang akan kami diperoleh keseragaman yang tinggi tanpa perbedaan genetis persis seperti induknya. Tidak membutuhkan tanah dan air yang digunakan sebagai media utamanya, lebih bersih dan steril karena tidak ada tanah yang berceceran, bebas dari hama dan pengganggu tanaman yang sering muncul dari tanah. Cocok diterapkan di lahan sempit atau terbatas karena tidak membutuhkan ruang besar atau tanah yang luas. Seperti ini lebih tepat untuk tanaman hias di rumah. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit dari hasil presentasi saya di sini. Miana atau Soleus adalah salah satu jenis tanaman hias. Tetapi sebenarnya tanaman ini bukan tanaman hias saja teman-teman. Karena tanaman Miana juga bisa menjadi tanaman semak yang bisa bertumbuh hingga mencapai ketinggian 1,5 meter. Tanaman Miana menyukai lokasi yang terang atau bright light seperti ini dan bisa beradaptasi dengan fusion atau sinar matahari langsung. Dengan syarat penyiramannya harus dilakukan 1-3 kali sehari. Karena tanaman Miana termasuk tanaman yang menyukai air. Maka dari itu, tanaman Miana bisa dikembangkan dengan media air atau tanaman yang mampu hidup fleksibel di dalam air. Ada unsur-unsur mineral yang terkandung di dalam air tersebut yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman Miana, yaitu adalah makronutrien. Makronutrien sendiri adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk perkembangbiakan tanaman. Makronutrien ini terdiri dari nitrogen, hidrogen, kalium, kalsium, fosfor, karbon, sulfur, magnesium, besi, boron, dan mangan. Dan kelompok kami juga menambahkan tanaman anorganik seperti gel dan batu kerikil. Penggunaan media gel memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya adalah media yang sangat praktis dan efisien karena tidak menutup atau menyiram, memberikan tampilan yang lebih indah, perawatan mudah, dan memiliki keanekaragaman tampilan warna sehingga terlihat lebih indah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa kelompok Anda menggunakan media tanam air? Tadinya kami kelompok dulu. Baiklah, apa ada dari kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya lagi. Selain tanaman Miana, tanaman apa saja yang bisa ditanam dengan media air? Pertanyaan kami kelompok dulu. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kepada ini dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena tanaman Miana salah satu tanaman hias yang cocok ditanam pada media air. Apakah sudah jelas? Saya ingin bertanya lagi. Apakah kelebihan media tanam dengan air? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi, kelebihan dari media air seperti yang saya jelaskan tadi adalah air merupakan tanaman yang mengandung hidrogen, magnesium, kalium, kalsium, natrium, dan selenium yang dibutuhkan untuk tanaman. Selain dengan media air, tanaman akan mempunyai nilai tambah estetika atau keindahan di dalam ruangan. Sekian apa teman-teman? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelompok 2. Baca lisan. Selain tanaman hias, tanaman apa saja yang bisa ditanam di media air? Sebenarnya banyak tanaman yang ada di sekitar kita
sedikit hasil dari diskusi hari ini, yaitu tanaman Miana merupakan tanaman yang mampu hidup di dalam air atau tertidur, dan termasuk jenis tanaman hias dan semak. Tanaman ini berasal dari India dan Thailand. Warnanya yang menarik membuat masyarakat relatif menggunakan tanaman ini untuk hiasan di rumah dan di dalam media tanam air. Terkandung unsur-unsur yang dapat membantu pertumbuhan tanah, yaitu makronutrien yang terdiri dari nitrogen, hidrogen, kalium, kalsium, fosfor, karbon, sulfur, magnesium, besi, boron, dan aman. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1 ya yang sudah nanti untuk selanjutnya silakan bahan dan prakteknya tadi, dan kembali menduduki mungkin kursinya kelompok 2 ya, bertukar ya. Kelompok 2 sudah siap presentasi nak? Siap, Bu. Ya, silakan nak. Kelompok 1 dipersiapkan bagi dirinya, kelompok 2 dipersiapkan. Masih semangat ya? Siap nih? Alhamdulillah ya. Kelompok 2 gimana nak? Siap? Siap. Moderator? Oh, Satria. Ya. Nah, kepada Satria, tolong diperhatikan Ivan dan seterusnya tidak boleh ngomong sendiri, hargai yang di depan. Ya. Kepada Ivan, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang instek batang. Adapun tanaman yang kami cek adalah jambu air. Kepada saudara Risman Al-Ansari agar bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada tahap penyiapan media tanam stek, biasanya bagian besar untuk tanaman bunga banyak menggunakan media seperti media tanam. Karena zaman modern saat ini, dengan munculnya beragam inovasi segala penggunaan dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk para petani. Bagi sebagian besar orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan metode penanam tahapan menggunakan media tanam. Karena selain mudah dalam mengelolanya, juga lebih sehat, praktis, dan bebas dari pestisida, dan mempunyai nilai estetika ditahan dalam rumah. Hasil stek batang pada jambu air, yaitu alatnya gunting stek, mangkok kecil, polybag, dan plastik bening. Dan diketahui juga bahannya yaitu tanaman jambu air, tanah, pupuk kandang, sekam bakar, air, dan bawang merah. Adapun langkah-langkah kerja stek batang dengan media campuran tanah, yaitu 1. Pilihlah cabang yang memiliki diameter sebesar jari kelingking. 2. Potonglah cabang tersebut memakai pisau yang tajam dengan arah serong atau miring. 3. Biarkan potongan cabang ini diangin-anginkan supaya agak mengering. 4. Oleskan batang merah pada pangkal cabangnya sebagai zat perangsang tumbuhan. 5. Siapkan media tanam yang terdiri dari campuran tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang. 6. Masukkan media tanam yang sudah jadi di dalam polybag atau pot. 7. Tanamkan potongan cabang tadi dengan kedalaman 5 cm. 8. Hasil stek ditutup dengan plastik bening yang sudah dilubangi. 9. Sirami tanaman secara berkala untuk menjaga keseimbangannya. Adapun kelebihan dalam stek tanaman adalah tanaman jambu air atau Syzygium aquenum berasal dari daerah Indochina dan Indonesia, berasal terbesar ke Malaysia dan pulau-pulau Pasifik. Kelebihan perbanyakan tanaman dengan stek ini merupakan cara perbanyakan yang praktis yang mudah dilakukan, karena stek dapat dikerjakan dengan cepat dan mudah, dan sifat tanaman baru yang persis sama dengan hidupnya, terutama dalam hal bentuk, buah, ukuran warna, dan rasanya. Banyak tanaman baru yang diperoleh.
Jadi kesimpulan dari presentasi saya adalah jambu air mempunyai kemampuan adaptasi dan toleransi yang tinggi terhadap semua jenis tanah, sehingga media tanam stek batang jambu air lebih cocok menggunakan campuran tanah, pupuk kandang dan sekam bakar yang banyak mengandung unsur hara. Sekian hasil dari presentasi saya kembalikan ke moderator, waktu tempat saya persilakan. Baiklah, itu tadi pemaparan atau presentasi dari hasil kelompok kami. Baiklah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan. Ya, kita nggak usah berpindah. Ya. Apakah bisa pupuk plastik Apakah bisa pupuk plastik bening diganti dengan plastik hitam? Oke, pertanyaan tentang tampung. Teman-teman dari kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa daunnya harus dikurangi? Baiklah, pertanyaan akan ditampung. Untuk pertanyaan pertama, saya persilakan kepada saudara Ibu Muslimah Al-Fatihah dulu. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, plastik bening tidak bisa diganti dengan plastik hitam karena warna hitam menghalangi cahaya yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Masih jelas? Saya ingin menambahkan pertanyaan. Mengapa stek batang harus disebut plastik bening yang dirubah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Stek batang perlu disumpuk plastik bening yang berlubang untuk menjaga subur dan kelembapan agar stek tanaman dapat tumbuh baik dan subur. Apakah sudah jelas? Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, saya persilakan kepada saudara ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Daunnya harus dikurangi karena daun yang banyak akan menyerap terlalu banyak nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh akar dan mengurangi penguapan. Apakah sudah jelas kelompok 3? Jelas. Baiklah, itu tadi sedikit pemaparan atau presentasi kami pada hari ini. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, saya akan sedikit menyimpulkan presentasi kami pada hari ini. Jadi kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah yang bahwa mempunyai kemampuan adaptasi dan toleransi yang tinggi terhadap semua jenis tanah, sehingga dia tanam stek batang yang bahwa lebih cocok menggunakan campuran tanah pupuk kandang dan sekam bakar yang banyak mengandung unsur hara. Stek juga yang sering digunakan atau diaplikasikan masyarakat pada tanaman-tanaman yang umum, contoh jambu air, singkong, kamboja, pohon mangga, dan ubi. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya penyampaian dari kelompok 2. Sudah ada peningkatan semua, Ibu perhatikan. Nah, kepada kelompok 2 kita kasih hapus dulu nak ya. Kelompok 2 menduduki kursinya ini ya, di tempat penanda ya nak. Letakkannya di bawah. Kursinya tolong angkat satu penanda. Kelompok 5 orang ya nak. Ya. Satria, tolong duduknya maju nak. Jangan terlalu
kelompok 3 ya, dan pengisian LKPD mereka. Ya, tolong semangat lagi ya. Ini kelompok yang terakhir ya nak. Ya, tolong berikan pertanyaan apabila ada yang kalian masih belum jelas. Ngerti nak? Ya, aman. Kepada kelompok 3, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman saya semuanya. Ya. Pada kali ini kami mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Bersama saya Umi Habibah dan beberapa rekan saya ada Linda, Nanta, Ita, dan Kurni. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya pada kali ini. Kepada rekan saya, Nanta, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya masuk dalam prosedur kerjanya. Tapi biar lebih aman, kita pakai sarung tangan dulu. Nah, untuk nama steknya di sini kita menggunakan stek akar. Untuk alat-alatnya terdiri dari gunting, itu gunting stek. Untuk teman-teman yang mau mencoba di rumah, saya rekomendasikan gunting steknya harus tajam. Dan yang kedua, menggunakan polybag sebagai bahan tanamnya atau media tanam. Dan yang terakhir, mangkok kecil. Media tanamnya adalah tanah, kokopit, dan yang terakhir ada sekam bakar. Tapi di sini sudah dicampur jadi satu bagian. Nah, untuk prosedur kerjanya adalah yang pertama, menyiapkan media tanam berupa campuran tanah, kokopit, dan sekam bakar. Perbandingannya 1:1:1 yang tadi saya sudah jelaskan. Dan yang kedua, pilih sulur yang sempurna, tidak cacat dan sudah terlihat calon akar. Tapi tadi sudah dilakukan praktek ya teman-teman. Sini saya hanya menerangkan saja. Dan yang ketiga, memotong akar berdiameter 1 cm dengan panjang sulur berkisar antara 5 sampai 10 cm. Dan yang keempat, memasukkan akar yang telah dipotong tadi ke dalam lubang tanam dalam media tanam polybag, lalu timbun kembali dengan campuran tanah, kokopit, kemudian sekam bakar. Dan yang terakhir, siram dan tempatkan di tempat yang teduh. Untuk kelebihan dari stek tanaman ini adalah tidak terkendala musim atau waktu. Individu baru mempunyai umur yang sama dengan induknya sehingga cepat berbuah. Kemudian individu baru mempunyai sifat yang sama seperti indukannya. Yang terakhir, memperbanyak bisa secara kontinu. Untuk kesimpulannya tidak terlalu banyak, yaitu adalah tanaman stroberi merupakan salah satu tanaman buah yang cukup populer ditanam pada daerah dengan hawa sejuk bahkan dingin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin begitulah dari presentasi dan materi yang akan disampaikan oleh saya Nanta. Dan selanjutnya adakah pertanyaan dari kelompok 1 maupun 2? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya pada kelompok 3. Bagian
Bagian mana pada tanaman stroberi bisa di stek akar? Baiklah, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu dan kelompok selanjutnya adalah pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Campuran media tanaman apa yang kelompok kalian pergunakan? Oke, dan pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan kami jawab, yaitu pada rekan saya kita dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagian mana pada tanaman stroberi bisa di spek akar? Pada bagian seluruh stroberi yang ada daun dan akar. Apakah sudah jelas kelompok 1? Bagaimana cara membedakan seluruh yang digunakan untuk bahan stek akar? Baiklah, pertanyaan tambahannya akan dijawab oleh rekan saya, Kurni. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara membedakan sulur yang digunakan untuk bahan tanam stek akar. Sulur dengan ciri-ciri yang mengeluarkan daun yang tidak menggumpal dalam jumlah banyak dan sedikit keluar akar. Karena daun yang menggumpal banyak biasanya akan tumbuh bunga dan buah stroberi. Apakah sudah jelas? Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua dari kelompok 2. Dan akan dijawab oleh rekan saya, Linda. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Campuran media tanam apa yang kelompok kami gunakan? Campuran tanah komposit dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1 seperti tanahnya 1 mangkok kecil, sekam bakarnya 1 mangkok kecil, kompositnya 1 mangkok kecil. Apakah sudah jelas? Saya ingin menambahkan pertanyaan dari kelompok saya. Apa itu kokopit dan kenapa digunakan untuk campuran media tanam stroberi? Baiklah, pertanyaan tambahannya akan dijawab oleh rekan saya, Tita. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu kokopit dan kenapa digunakan untuk campuran media tanam stroberi? Kokopit berasal dari sabut kelapa yang mampu mengikat dan menyimpan air. Mengandung unsur hara seperti kalsium, magnesium, natrium, kalsium, dan fosfor. Apakah sudah jelas kelompok 2? Jelas, Pak. Baiklah, mungkin presentasi pada kali ini akan segera berakhir. Dan sebelum berakhir, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi presentasi pada hari ini. Tanaman stroberi selain cukup populer ditanam di daerah berhawa sejuk atau dingin, tanaman stroberi ini juga cocok apabila diperbanyak dengan cara stek akar, yaitu pemotongan pada sulurnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kembali untuk kelompok 3. Alhamdulillah juga sudah bagus sekali menyampaikan hasil praktek dan diskusinya ya. Kita kasih aplaus ya, Nak. Kelompok 3, Ibu minta tolong mejanya tolong dikembalikan kembali, Nak ya. Nah ya, kursi dan seterusnya bisa dibantu Satria, tolong. Ya, Isman. Kalau sudah semua, Nak, minta tolong alat dan bahan juga buku tulis kalian. Silakan disimpan dulu, masukkan dalam tas untuk buku paketnya. Silakan dikumpulkan di meja ibu sini, Nak. Duduk di depan, ada yang duduk di depan, ayo. Bawa pulpen aja ya, bawa pulpen, bawa alat tulis ya. Karena ibu akan melakukan apa, Nak? Postes ya, dari semua yang sudah kalian lakukan tadi, mengambil penilaian postes. Ya, silakan Nak, dirapikan dulu, Nak. Minta tolong Ipa, itu ada sampahnya Ipa, tolong mejanya dibersihkan. Ya. Tolong Nak, alat, bahan praktek, buku, semuanya silakan ditaruh di meja sana di sana. Nah, tidak ada lembaran.
pilihan ganda saja, ya. Bisa nak ya? Bisa. Ya, siap? Ibu bagikan soal kurang lebih waktunya cuma 5 menit ya nak. Karena soalnya pilihan ganda dan jumlahnya juga sedikit, cuma 5 soal. Ya. Tolong jangan lupa ditulis nama dan ditulis kelas ya nak. 5 menit ya nak. Sudah dikoreksi lagi dan sudah selesai, bisa disimpan di sini. Yang belum jangan buru-buru, silakan diselesaikan dulu ya. Jangan bergerombol nak, pelan-pelan. Nah yang belum jangan terpengaruh ya, kerjakan aja dulu. Ada waktu sedikit, dibaca kembali. Kalau masih ada yang bingung, silakan. Terima kasih ya.
pembelajaran. Nah, kegiatan selanjutnya Ibu ingin adakah di antara kalian yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan tadi dalam materi stek batang dan stek akar. Iya, adakah nak yang mau menyimpulkan dari keseluruhan kegiatan yang kita lakukan tadi? Saya Bu. Ya, Satria. Nah, dipersilakan. Saya akan mencoba menyimpulkan hasil dari belajar pada hari ini. Stek batang dan stek akar pada tanaman itu mudah dilakukan. Tidak mengenal musim, alat atau bahan yang bisa digunakan mudah didapat dan dapat menghasilkan bibit yang sama umurnya dengan hidupnya sehingga cepat berbuah. Ya, terima kasih Satria. Kita kasih aplaus untuk Satria ya. Ya, benar sekali ya. Jadi, nah nanti disimpulkannya ya. Sekarang ada lagi nak kira-kira yang bisa berani membuat kesimpulan tadi seperti Satria dari belajar. Oh ya, silakan. Stek batang dan stek akar akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang baik apabila ditanam pada media yang sesuai dengan jenis tanaman. Dan kegunaannya misalnya stek tanaman buah-buahan, dan media tanam yang baik adalah tanaman kandang, sekam bakar, dan kokopit. Dan apabila ini menampilkan keindahan dari bagian tanaman itu sendiri sehingga mempunyai nilai estetika yang tinggi, bisa menggunakan media air dan biasanya pada tanaman hias. Ya, terima kasih ya, ya. Kita kasih aplaus juga untuk Dwi ya. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan kembali dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tolong disimak sebentar saja ya nak. Benar sekali ya yang disampaikan teman kalian Satria maupun si Dewi tadi ya, bahwa stek batang dan stek akar itu mudah dilakukan, ya kan? Caranya mudah, peralatannya pun sederhana. Kalian bisa menggunakan gunting stek. Syaratnya tajam. Nah, habis itu kalau tidak ada gunting stek, alternatif lain adalah kalian bisa menggunakan pisau, ya. Nah, di kegiatan stek batang dan stek daun, kata kuncinya adalah memotong bagian tanah pada jago air, pada batangnya, pada tanamannya, nah batangnya dan pada tanaman stroberi karena dia tidak punya batang, tetapi punya sulur yang menjaga. Kalian jelaskan tadi ada dua sulur ya, sulur untuk berbuah dan sulur untuk tumbuh lagi ya. Nah kalian pilihlah sulur yang untuk tumbuh lagi. Cirinya seperti apa? Cirinya tadi daunnya agak sedikit dan sudah mulai tumbuh akar. Untuk daunnya yang jumlahnya banyak bergerombol itu tolong jangan dipotong sulurnya. Nah kalau nyetek itu dia biasanya sulur yang akan menghasilkan bunga dan buah. Ini tolong diperhatikan ya, karena kalau salah rugi kita nah stroberinya nggak jadi berbuah karena kalian potong ya. Jelas nak? Nah untuk media tanam benar sekali, media tanam baik itu organik ataupun anorganik. Di semester kemarin enaknya organiknya kan pupuk kandang ya kan, kandungan unsur harinya kalian sudah jelaskan kemarin, sekam ya kan, sekam bakar, itu kokopit, kompos dan lain sebagainya. Tapi kita gunakan untuk stek ini adalah pupuk kandang tanah biasa ya kan, tadi kokopit. Nah mungkin selama ini kalian nggak nyangka itu kokopit kok bisa ya, buang aja di tukang es kelapa hijau itu ya. Nah di sini kalian tahu nah bahwa kokopit itu sangat baik untuk media tanam. Tetapi nah di video juga sudah ibu kirimkan, gak bisa dipakai secara langsung, tetapi harus direndam agar zat amin dalam kokopit itu zat racunnya hilang ya. Jadi yang ibu kasih tadi sudah hasil
Dalam belajar hidroponik. Nah, intinya air ternyata bisa untuk menanam. Baru tahu ya, Nak? Iya. Karena ada apa tadi dijelaskan oleh kelompok 1, ada kandungan unsur-unsur harapannya ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan materi hari ini tentang stek batang dan stek akar. Apakah sudah jelas, Nak? Sampai disimpulkan kembali tadi? Jelas. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Karena pada hari ini kalian sudah mendapatkan ilmu baru. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat dan berkah ya, Nak. Untuk kalian dalam masyarakat dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, Nak. Nah, untuk materi selanjutnya, Nak, minggu depan insya Allah kita akan melanjutkan masih materi kegiatan vegetatif, tapi dengan cara sambung. Ya, apa itu sambung? Nanti insya Allah materi dan linknya Ibu kasih videonya untuk kalian ya, biar kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kita bertatap muka ya, Nak. Nah, ya, kita akan belajar sambung. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan kembali, ini kan pulang sekolah. Tolong langsung pulang ke rumah ya. Jangan singgah-singgah, hindari kerumunan karena COVID-19 masih belum selesai. Apakah kalian sudah vaksin semua kemarin? Ada yang belum? Iya, sebagian ada yang belum. Makanya tadi sempat diumumkan kembali, insya Allah besok kalian harus siap divaksin. Tadi ya, saat kelompok 1 presentasi ada yang pengumuman dari kantor bahwa kalian besok 50 orang lagi akan siap untuk divaksin. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan ya, hindari kerumunan, tetap pakai masker ya, cuci tangan, dan apa lagi, Nak? Menjaga jarak kita sekali ya. Ibu minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah, adalah kita berdoa kepada teman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran. Hati-hati di jalan.